Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah Advanced Programming. Kita akan melanjutkan bahasan kita tentang Behavioral Design Pattern yang sebelumnya. Nah, kita di sesi ini akan membahas tentang State Pattern. Oke, pada kasus ini kita akan menggunakan kasus ya, Coinbase vending machine. Jadi ada sebuah vending machine, kemudian itu kita akan menggunakan mesin itu menggunakan koin. Nah, namanya gumball machine atau permen karet ya, mesin vending machine untuk permen karet. Nah, di sini kita akan menggunakan koin untuk mengambil permen tersebut. Nah, oke, ya ini contoh kalau kita main ke, ya teman-teman bisa main ke Jepang atau kemana gitu. Nah, biasanya ada mainan seperti ini ya, pakai koin terus kita dapat ya dapat item di sini, tamago atau apapun gitu ya, atau snack atau permen atau apapun. Oke. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah nyoba vending machine, silahkan nyoba ya. Ya minimal yang pakai uang kertas, misalnya kayak seperti di bandara gitu ya. Nah, silahkan coba gitu ya, buat biar ngerti feel-nya. Bagi yang belum pernah nyoba, ya silahkan lihat video YouTube, misalnya gumball machine itu gimana, vending machine itu gimana. Oke. Oke, katakanlah di sini kita punya state ya. Kita punya state dari gumball machine ini, namanya mesin itu kan punya state ya. Jadi di sini ada 4 state ya. No quarter atau kita nganggapnya no coin ya. Ini namanya koinnya satu koinnya quarter, makanya kita di sini namanya quarter ya. Oke, kita nyebutnya no quarter, nggak ada koin ya. Hash quarter berarti ada koin. Gumball sold berarti satu permen telah sold, telah dibeli ya oleh si pembeli. Nah, kemudian out of gumballs berarti apa namanya? Permennya habis ya, stok permennya di dalam ini habis. Oke ya. Jadi ini belum ada koin, sudah ada koin, kalau nanti cranknya itu ditarik gitu ya, diputar ya. Ini apa namanya? Tuasnya itu diputar, nanti akan keluar permen karet. Nah, berarti satu permen karet sold, gumball machine. Nah, kalau permennya masih ada ya berarti balik lagi ke quarter. Kalau permennya sudah habis maka ke gumball, out of gumballs, berarti permennya habis gitu ya. Nah, oke, saya ulangi lagi state-statenya. Ada no quarter berarti tidak ada koin di dalam mesin. Kemudian ketika nanti teman-teman insert koin ya, insert quarter, maka nanti state-nya berubah jadi hash quarter. Di hash quarter pun juga gitu, kalau koinnya apa namanya, dikeluarkan kembali, koinnya dikeluarkan kembali, maka balik lagi ke no quarter. Jadi kalau hash quarter atau hash coin, dikeluarkan koinnya jadi no quarter. Nah, dari di hash quarter, kalau cranknya, tuasnya itu diputar, itu nanti kan keluar permen. Nah, kalau keluar permen berarti satu permen telah sold. Nah, satu permen sold itu nanti bisa mengarah ke dua kemungkinan. Kalau permennya masih ada berarti balik lagi ke no quarter. Kalau permennya sudah habis maka ke out of gumballs, berarti permennya habis gitu ya. Oke, gumball machine. Ini state diagramnya tadi ya. Oke, ya kita bisa apa namanya memodelkan state diagramnya, ya ada state-nya atau node-nya atau yang lingkaran-lingkaran tadi. Kemudian ada directed edge atau garis-garis penghubung antar node itu ya disebutnya transition. Itu isinya adalah action. Nah, isinya adalah action. Oke, jadi state-nya adalah node tadi adalah state ya. State atau kondisi atau keadaan. Nah, sedangkan transisi antar state itu adalah isinya action. Nah, berarti action itu nanti memindahkan dari satu state ke state yang lain. Oke, state di gumball machine tadi ada no quarter, hash quarter, ada sold, gumball sold, ada sold out ya. Ada sold out. Oke, out of gumballs, gumball sold. Nah, yang satu ini sold, satu sudah keluar, yang satunya ini kalau mesinnya sudah habis ya. Di dalam kotaknya tadi, wadahnya tadi sudah habis. Oke, initial design. Initial desainnya kita menggunakan state-nya itu sebuah nilai ini ya, nilai apa namanya? Nilai konstan ya, nilai konstanta. Final static integer sold out 0. No quarter 1, hash quarter 2, sold 3 ya. Jadi dibuat sebuah konstanta state-nya itu. Ini initial design. Paling gampang kan gini ya. Kemudian ini adalah merepresentasikan state tadi ya, 4 state tadi 0 1 2 3 ya. Sold out, no quarter, hash quarter sama sold. Nah, kemudian ini adalah state sekarang, current state ya, sold out ya misalnya ini current state-nya sekarang di sini. Kemudian
count ini jumlah permennya, jadi inisialnya jumlah permennya 0, state-nya sold out. Nah, oke. Kemudian, nah ini inisialisasi mesinnya ya, Gumball machine. Nah, ini dikasih permen berapa? Nah, kalau permennya lebih dari 0, maka state-nya no quarter. Ya, ya permennya ada tapi lagi nggak ada yang ngambil gitu ya, no quarter. Nggak ada koin juga kan awal-awal. Nah, kemudian ini state-nya ya, 4 state tadi. Ini current state, ini jumlah permen. Kemudian yang di sini adalah action. Ini adalah metode-metode yang merepresentasikan action tadi ya. Actionnya ada apa aja? Actionnya ada insert quarter, masukkan koin. Ada eject quarter atau keluarkan koin. Kemudian ada turn crank atau putar tuas. Nah di sini kita bisa lihat ya, ini action insert quarter. Nah, terus di sini di dalam metode ini ada kondisional ya, if else. Nah, ini disesuaikan masing-masing dari state-nya. Kalau sekarang state-nya itu has quarter, di insert quarter maka keluar print. Maka Anda sudah punya apa namanya? Sudah punya already have quarter. Nah, kalau state-nya sekarang no quarter, di insert quarter maka akan keluar message ya Anda memasukkan apa namanya? Koin gitu ya. Oke. Kemudian state-nya diganti ke has quarter. Nah, kalau ini tadi state-nya nggak berubah ya. Oke. Kalau state-nya itu sold out, dikasih apa namanya? Dikasih koin, ya dikasih message, you can insert a quarter. Anda tidak bisa masukkan koin karena mesinnya sold out, karena permennya sold out. Nah, kalau sedang sold ya, sold itu tadi setelah itu kan transisi ya, dari sold itu ke sold out atau ke no quarter. Nah, di sini kalau state-nya sekarang sold terus dimasukkan koin akan keluar pesan please wait ya, tolong tunggu, we are already giving you gumball. Nah, baru saja mengeluarkan permen gitu. Nah, ini initial desainnya. Ini untuk action insert quarter. Untuk action yang lain ya maka ada lagi metodenya. Apa tadi? Insert quarter, eject quarter sama turn crank ya. Nah, ini untuk ya tadi insert quarter ya. Oke. Ini untuk turn crank ya. Eject ada eject apa namanya? Ada eject quarter, ada turn crank ya, turn crank. Kalau state-nya sold ya turning twice doesn't get you another gumball ya. Turn crank itu putar tuas untuk mengeluarkan permen. Kalau sudah ada koinnya, sudah ada quarternya. Nah, kalau kita state-nya sekarang sold terus kita putar cranknya lagi, putar tuasnya lagi, ya kasih pesan. Mohon maaf, mutar tuas 2 kali tidak akan mendapatkan permen kedua gitu ya, tidak akan mendapatkan permen lagi. Nah, kalau sekarang state-nya no quarter, di turn crank, tuasnya diputar, nah maka dikasih pesan. You turn but there's no quarter. Tidak ya, Anda memutar tuas tapi tidak ada koinnya, ya maka sia-sia gitu kan. Kalau state-nya sekarang sedang sold out, ya you turn but there is no gumball, ya Anda putar tuas tapi sekarang tidak ada gumballnya gitu. Has quarter, ya oke. Nah, sekarang kalau ada poinnya terus diputar tuasnya maka you turn, oke. Tuasnya diputar terus state-nya sekarang ke sold ya, ke sold. Terus dispense yang keluarkan 1 permen. Nah, dispense keluarkan 1 permen. Oke. Oke. Nah, ini inisialnya tadi ya. Jadi dalam satu kelas itu tadi ya dibuat semua actionnya ya. Ya insert quarter, ya turn crank, ya dispense. Nah, dispense ini tadi mengeluarkan permen ya, mengeluarkan permen. Nah, oke. Nah, jadi semua metodenya di-define langsung di dalam satu kelas. Ya, inisial desainnya gitu. Inisial desainnya ya state-nya direpresentasikan sebagai angka aja, integer ya. Ya, ada 4 state tadi 0 1 2 3. Ya, ini static, final static ya konstan. Kemudian ada apa namanya? Ada current state ya, variabelnya namanya state. Kemudian seluruh action-nya direpresentasikan dalam metode-metode. Nah, oke. Nah, ini adalah main kelasnya ya, main metodenya ya, main metodenya. Ini kita bikin gumball machine, kemudian ini untuk ngetes ya, untuk ngetes sistemnya tadi ya, ngetes sistem gumball machine. Kemudian print ya, state-nya sekarang gumball machine. Nah, ini sudah main mesinnya nih. Kita insert quarter, kita masukkan koin terus turn crank. Nah, terus print gumball machine. Nah, itu terus insert quarter lagi terus di eject, dikeluarkan koinnya terus di turn crank. Nah, nanti gimana keluarnya? Nah,
Teman-teman bisa coba ini, silakan aja nanti pakai IDE masing-masing. Oke, ya. Intian ini adalah kelas untuk mengetes ya. Ini main metode untuk ngetes ya. Intinya adalah di tadi ya, di Gumball Machine-nya tadi. Di mana state direpresentasikan sebagai konstanta, integer ya, kemudian action-nya direpresentasikan sebagai metode. Nah, oke. Nah, permasalahan dari desain awal tersebut adalah ketika ada perubahan. The one constant in software development is change. Jadi selalu ada perubahan di dalam software development. Oke, gimana kalau misalnya mau ditambah nih? Kalau mau misalnya nambah nih, kalau kita mau nambah winner state. Jadi ketika 1 in 10, jadi 10% dari seluruh orang yang main main Gumball Machine itu akan mendapatkan free gumball. Jadi akan apa ya? Ada 10% kemungkinan bahwa seseorang yang masukkan ke yang main Gumball Machine itu dapatkan free gumball, dapatkan satu permen gratis. Misalnya gini, di random gitu ya. Jadi akan di random. 10% akan di random ya 0 sampai 10, 0 sampai 9 ya, 10 angka. Ketika nanti dia dapat nilai 0 misalnya, dia akan dapat free gumball. Jadi ketika dia turn crank itu dapat 2 gitu. Gimana kalau misalnya mau ada gitu, mau ada winner gitu ya. Pokoknya ada sebuah undian ya, undian gratis ya, ketika dengan chance 10% ya, di random 0 sampai 9 atau 1 sampai 10. Ketika dia mendapatkan angka yang tepat, angka yang sesuai, itu akan dikasih permen gratis gitu. Oke, gimana kalau misalnya terjadi ditambahkan state seperti itu? Oke. Ya, gimana ya kira-kira? Nah, apakah yang tadi itu mengakomodir? Nah, apakah desain yang tadi mengakomodir? Kalau kita mau nambah state ya, kalau kita mau nambah state di desain awal tadi ini, berarti pertama kita harus menambahkan nilai state baru di sini. Ya, tambahkan state baru. Oh, tambah state baru. Kedua, kita harus memodifikasi seluruh metode. Nah, metode di sini, di turn crank, kemudian di seluruh metode yang lain itu harus dimodif. Oke. Di seluruh metode yang lain itu harus dimodif. Apakah itu praktis? Ya tidak. Ya repot, kita harus mengemodif seluruh metode ya. Nah, oke, jadi kita kalau menambahkan winner state ya, ada 1/10 ya, 10% kemungkinan seorang yang beli permen karet lewat vending machine ini mendapatkan free ya, beli satu gratis satu dengan chance 10%. Itu akan repot ya. Ya, new state means kita nambahkan di sini, kita edit seluruh metode yang ada. Repot. Gitu ya, repot. Oke, better design. Ya, desain yang lebih bagus kita menggunakan state pattern ya, state pattern di mana kita membuat interface state ya. Kemudian state interface state ini nanti akan diimplement oleh masing-masing concrete state. Nah, concrete state menyatakan atau merepresent satu state di dalam mesin tadi. Nah, tadi kan ada 4 state ya. Ya, ada salt state, ada salt out state, kemudian ada no quarter, ada hash quarter. Nah, interface state itu punya 4 metode yang merepresentasikan action. Actionnya ya tadi kan, insert quarter, eject quarter, turn crank, dan dispense. Nah, kalau nanti kita mau nambah state baru, berarti tidak usah memodif state yang lama, tapi tinggal ditambahkan satu state baru di sini yang mengextend atau mengimplement interface state. Nah, oke. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini better design, kita bisa buat modifikasi menggunakan state pattern di mana kita buat interface state lalu diimplement oleh concrete state. Ya, di mana tadi ada 4 action dari 4 action yang ada di dalam mesin tadi. Nah, dan ini nanti kan implementasinya berbeda ya. Implementasinya masing-masing state ini untuk action-action ini berbeda. Nah, insert quarter di sini dan di sini beda. Insert quarter di sini dan sini beda. Daripada tadi membuat if else yang banyak seperti tadi. Oke. Oke, better design ya, implementasinya itu untuk state-nya ya, ada 4 concrete state yang implement satu interface state yang sama ya, ada 4 metode, insert quarter, eject quarter, turn crank, dan dispense. Oke.
Ya, kita tinggal ubah ya. Jadi tadi menggunakan integer kita ubah menjadi state ya. Tipenya adalah dari interface state. Tipenya state ya. Oke. Ya, nanti kan tinggal di new dengan masing-masing concrete class ya. Sort out state sama dengan new sort out state. No quarter state sama dengan new quarter state. Hash quarter sama dengan hash quarter state. Sort out state sama dengan new sort out state. Oke. Current state ya tipenya state bukan integer lagi. Oke. Kemudian, nah di sini enaknya ya untuk kelas Gumball Machine, untuk insert quarter, eject quarter, turn crank, dan set state itu tinggal manggil current state dot, nah ya current state dot state-nya current state dot actionnya itu sendiri. Ya. Misalnya di sini insert quarter tinggal manggil state dot insert quarter, eject quarter ya state dot eject quarter, turn crank ya state dot turn crank, ya terus panggil state dot dispense. Nah oke. Okay. Nah, ini tambahkan state untuk mengeset state sekarang. Lebih gampang kan, lebih modular, lebih enak dilihat gitu ya. Kemudian untuk masing-masing state ya, ini contohnya tadi hash quarter state, implement state ya. Jadi dia punya implement masing-masing. Nah, hash quarter state ini anunya ya, konstruktornya. Nah, ini untuk actionnya. Nah, kalau hash quarter kalau di insert maka persen ini tanpa if else ya. Kalau tadi kan banyak if else-nya ya. Eject quarter ya quarter return. Nah, kalau ini kan hash quarter ada koin ya. Kalau di eject quarternya koinnya dikeluarkan kembali ya dikeluarkan. Terus set state. Nah, sekarang nah ini Gumball Machine set state diubah ke no quarter. Kan ada koin di eject koinnya berarti nextnya adalah no quarter. Ya tinggal diimplement di masing-masing state. Dan crank. Nah, oke, U-turn ya. Oke, kemudian next state-nya di set ke salt state. Nah, get salt state. Nah, Gumball Machine get salt state. Oke. Kemudian dispense, no Gumball dispense. Oke. Oke, ya. Begitu juga dengan salt state. Ya, kalau misalnya di insert quarter, please wait, we already using Gumball. Kalau di eject, sorry, you already turn a crank. Turn crank, the turning twice doesn't get you another Gumball. Ya, intinya disesuaikan dengan yang tadi, di kondisi masing-masing state-nya tadi. Oke. Dispense, ya maka release ball. Kalau gimbal masihnya lebih dari 0, maka next-nya adalah no quarter. Kalau gambalnya sama dengan 0, berarti ya sold out. Next-nya ke sold out. Jadi lebih enak, lebih modular ya. Lebih modular dan kalau ada state baru, kita bisa tambahkan langsung tanpa mengubah state yang lama. Ya, mengubah implementasi state yang lama. Oke. Ini juga untuk no quarter state, teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke. Oke, kalau di no quarter nggak ada koin ya. Kalau di insert berarti insert quarter ya, you insert quarter, next-nya ke hash quarter. Hash quarter. Kalau di eject ya tidak ada quarter, ya, tidak ada koin, nggak bisa di eject. Kalau di turn crank ya Anda putar tuas tapi tidak ada koin. Nah, dispense you need to pay first ya, berarti Anda pasti kasih koin dulu. Nah, gimana untuk sort out state implementasinya? Ya, silahkan teman-teman implementasikan sendiri. Nah, ya, tentunya dengan mengacu yang implementasi yang awal tadi gitu ya. Nah, kalau kita mau nambahkan winner state ya, kita tambahkan winner state gitu ya, winner state. Nah, kemudian oke, ya ini tadi sudah ada ya, sudah ada yang sebelumnya. Kemudian kita tinggal edit di dispense ya, untuk dispense. Ya, kalau misalnya tadi ya. Oke. Oke, kalau misalnya winner ya, kalau misalnya dia winner ya maka akan dia apa namanya dapat satu tambahan permen gitu. Oke, winner state. Oke, nah ini kemudahan. Oke, ini winner state ya, ini winner state. Tadi sudah yang ini sama ya. Oke, insert quarter, eject quarter, turn crank sama mengikuti yang sebelumnya. Nah, tinggal dimodif di dispense untuk di winner state-nya. Nah, sedangkan di kelas Gumball Machine-nya kita tambahkan winner state di sini. Nah, state-nya ada 5 sekarang, bukan 4 lagi tapi 5. Untuk implementasi winner state-nya kurang lebih sama mengikuti logic yang sebelumnya, tinggal ditambah di dispense. Kalau misalnya dia adalah winner ya oke, maka dia apa namanya? Nambah satu permain lagi gitu ya, dapat satu permain lagi. Oke.
Inilah state pattern ya. Allows object to alter its behavior when its internal state change. Jadi mengizinkan sebuah objek itu mengubah behaviornya kalau internal state-nya berubah. Intinya behavior itu bisa berubah tergantung dari state. Nah, gitu. Behavior akan berubah tergantung dari initial state. Mirip seperti apa ya ini? Nah, sebenarnya state pattern ini kalau kita lihat-lihat mirip pattern yang kita pelajari sebelumnya. Nah, nanti silakan bahas di Scale. Oke. Kemudian, nah ini the object will appear to change its class. Ya, tadi state-nya ganti gitu ya. Nah, ketika state-nya ganti, maka behavior-nya ganti. Gitu. Oke, nah ini state pattern ya. Oke, ini konteks ya yang menggunakan state tadi. Ini kelas Gumball Motion kalau di contoh tadi. Kemudian ini state-nya tadi ya, interface state, ada handle. Ini contohnya aja ada method handle yang akan diimplement oleh masing-masing concrete state. Nah, kalau di contoh yang tadi, handle-nya ini ada 4 action ya. Ada inside quarter, has quarter, kemudian turn crank, sama dispense. Nah, oke. Ya. Oke, deja vu, merasa pernah melihat ini, merasa ada konteks, terus dia memiliki suatu interface, jadi diimplement oleh interface di bawahnya. Mirip pattern apa ya sebelumnya? Oke. 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 Penjelasan untuk step pattern saya rasa cukup sampai sekian dulu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Silakan lanjutkan diskusi di Scale dan juga nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kelas sinkronus. Dari saya akhiri sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.